Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal ikhwah al-musyahidun al-kiram yang berada di studio Markas Online Takallam maupun yang sedang menyimak pelajaran ini dari rumahnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amalan soleh kita, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan atau pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurumiyah tentang kaedah-kaedah ilmu nahwu atau kaedah-kaedah bahasa Arab, dan ini merupakan pertemuan atau majelis yang ke-40, yang mana pada pertemuan yang ke-40 ini kita masih berada pada pembahasan at-tawabi', masuknya ke pembahasan isim-isim yang marfu'. Setelah kita mempelajari isim fa'il, naibul fa'il, diikuti dengan mubtada' dan khabar, kemudian kita mempelajari at-tawabi'. Dan at-tawabi' sebagaimana yang sudah kita jelaskan ada 4: na'at, kemudian ataf, kemudian taukid, dan badal. Pembahasan tentang tabi' yang pertama ini yaitu na'at kita sudah selesai, dan diikuti dengan pembahasan tambahan tentang an-nakiratu wal ma'rifah atau at-ta'rifu awit tankir. Karena pembahasan nakirah dan ma'rifah ini erat kaitannya dengan pembahasan na'at dan man'ut, juga erat kaitannya dengan pembahasan atau beberapa pembahasan tawabi' setelah ini. Maka selayaknya sebelum kita terus melanjutkan pembahasan at-tawabi' ini dan diikuti nanti dengan pembahasan isim-isim yang mansub, isim-isim yang majrur, maka harus kita ingat dan kuasai pelajaran sebelumnya secara umum, terlebih lagi pembahasan yang baru-baru ini yaitu an-nakirah wal ma'rifah, kemudian pembahasan na'at dan man'ut, dan isim-isim marfu' yang lainnya. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita perhatikan halaman 219. Ini merupakan pembahasan yang baru, yaitu tabi' yang kedua setelah na'at, yaitu pembahasan tentang ataf. Kata penulis wafaqahullahu ta'ala di halaman 219 dari kitab Al-Ifadah, Al-Fa'idatul Wahidatu wa Thalathun, faedah yang ke-31 atau pelajaran yang ke-31, yaitu tentang al-atfu, atau lebih dikenal dengan ataf, yang dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kata hubung. Kalau sebelumnya kita mempelajari kata sambung isim mausul pada pembahasan tentang ma'rifah dan nakirah, maka sekarang ada yang biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai kata hubung. Dalam bahasa Arabnya adalah ataf. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal dan, kemudian, dan seterusnya. Maka dalam ataf juga nanti ada kata-kata atau huruf-huruf yang berfungsi sebagai ataf. Lalu apa itu ataf? Mari kita pelajari dari kitab Al-Ifadah ini. Al-atfu naw'ani. Jadi sebelum kita mempelajari tentang ataf, maka ketahui dulu bahwa ataf itu dalam bahasa Arab ada 2 jenis, terbagi menjadi 2. Yang pertama atfu bayan, dan yang kedua atfu nasaqin. Ada ataf bayan dan ataf nasaq. Kita akan pelajari satu persatu, namun fokus kita nanti lebih banyak kepada pembahasan tentang jenis yang kedua dari ataf ini, yaitu ataf nasaq. Kenapa? Karena dari kedua jenis ataf ini, yang paling sering digunakan oleh orang Arab adalah ataf nasaq.
Sedangkan atof bayan ini tidak terlalu sering diucapkan oleh mereka atau tidak sering digunakan oleh orang Arab. Makanya di sini pun di dalam kitab Al-Ifadah pembahasan tentang atof bayan itu hanya sedikit saja. Ya, dikarenakan memang tidak sering digunakan dan juga dikarenakan atof bayan ini pembahasannya lebih mudah dibandingkan atof nasak. Mari kita lihat apa itu atof bayan. Kata penulis, atful bayani huwa tabi'ul jamid al-muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat. Atof bayan itu adalah tabi'. Sama seperti na'at. Sama-sama tabi'. Karena pembahasan kita masih di at-tawabi, kata-kata yang mengikuti. Jadi, atof bayan itu juga kata yang mengikuti. Atau dalam bahasa Arab kita kenal sebagai dengan istilah tabi'. Dia adalah tabi' al-jamid, yang jamid, bukan mushtaq. Ini perbedaannya dengan na'at. Kalau na'at itu adalah at-tabi'ul mushtaq atau muawwal bil mushtaq, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Tapi atof bayan, dia adalah tabi' yang kata itu merupakan kata yang jamid. Masih ingat apa itu jamid? Lawan dari mushtaq. Jamid itu yang tidak memiliki akar kata. Itu dia jamid. Sedangkan mushtaq yang memiliki akar kata. Nah, al-muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat. Definisi selanjutnya ini menjelaskan tentang fungsi dari atof bayan ini. Fungsinya adalah sama seperti na'at, yaitu tatkala dia mengikuti kata yang ma'rifah, maka fungsi dia sebagai muwaddih, pentawdih, penjelas. Ya. Kalau seandainya dia ma'rifah, sudah khusus ini kata yang dia ikuti sudah khusus. Ya. Sudah ma'ruf, tetapi mungkin masih perlu diperjelas. Maka datanglah atof bayan untuk lebih memperjelas kata ma'rifah yang dia ikuti. Al-mukhassisu lahu fin nakir. Kalau seandainya kata yang dia ikuti, yang diikuti oleh atof bayan ini adalah kata yang nakirah, masih umum, ya, belum ditentukan maksud atau maknanya, maka dia datang untuk mengkhususkan. Ya, datang untuk mengkhususkan. Mari kita lihat contohnya. Kita tuliskan di papan tulis satu contoh, kemudian kita bacakan juga contoh yang lain yang ada di kitab. Penulis mengatakan, hadara Zaidun akhuka. Hadara Zaidun. Hadara Zaidun akhuka. Kita anggap bahwa hadara Zaidun ini adalah kalimat pokoknya. Ya, kalimat pokoknya hadara Zaidun. Zaidun telah hadir. Kemudian datang kata yang lain, akhuka, saudaramu. Jadi kalau kita sambungkan, telah hadir Zaid, saudaramu itu. Nah, apa gunanya akhuka ini datang? Sebelum itu kita lihat kata Zaidun yang sedang dibicarakan tadi. Ya, yang sedang dikatakan bahwa dialah yang telah hadir. Zaid di sini dia kata yang ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, karena merupakan isim alam. Nah, maka akhuka datang itu sebagai apa tadi kata penulis, al-muwaddih, sebagai penjelas, lebih memperjelaskan lagi. Kenapa? Apakah di dunia ini, ya, atau manusia yang ada di dunia ini yang namanya Zaid cuma satu? Tidak. Ya, ada kemungkinan Zaid yang lain. Maka ketika si pembicara mengatakan hadara Zaidun kepada lawan bicaranya, dia ingin memperjelas bahwa yang dia maksud Zaid yang sudah hadir ini adalah akhuka, yaitu saudara kamu, wahai lawan bicara, gitu. Dengan begitu dia pikiran dia tidak akan kemana-mana ke Zaid yang lain. Oh, Zaid adik saya toh, atau oh, Zaid kakak saya toh, gitu. Dia tidak akan memikirkan Zaid tetangganya, Zaid teman sekelasnya, Zaid teman kantornya, dan lain sebagainya. Meskipun Zaid itu kita katakan kata yang sudah ma'rifah, tetapi terkadang yang ma'rifah pun harus lebih diperjelaskan lagi supaya tidak ada keraguan di situ. Ini fungsi atof bayan.
Dan yang dimaksud dengan ataf bayan di sini adalah kata akhuka. Kalau kita tarik lagi ke definisi tadi, kita perhatikan, dia adalah at-tabi' al-jamid. Dia adalah tabi'. Kata mana yang dia ikuti di sini? Zaid. Ya. Yang mengikuti pasti mengikuti yang sebelumnya. Ini tabi', ini matbu'nya. Ini pengikut, ini yang diikuti. Al-jamid, dia jamid. Ya, tidak memiliki akar kata. Kemudian al-muwaddihu lahu fil ma'arif. Al-muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif. Yang mana fungsi dia itu sebagai penjelas bagi matbu'nya apabila matbu'nya merupakan kata-kata yang ma'rifah. Al-mukhassisu lahu fin nakirat. Kalau seandainya di sini kita buat contoh kata matbu' yang nakirah, maka datangnya ataf bayan di sini sebagai mukhassis, pengkhusus. Ya, sehingga dia dikatakan nakirah tetapi nakirah yang mukhassisah. Atau nakirah matbu'nya disebut nakirah mukhassasah. Baik. Kita lihat contohnya nanti di kitab ini insyaallah taala. Contoh yang kedua yang disebut di kitab, ra'aitu Sa'idan ibnaka. Ra'aitu Sa'idan ibnaka. Saya melihat Sa'id. Saya melihat Sa'id. Siapa Sa'id itu? Ibnaka. Diperjelaskan lagi. Ya, Sa'id yang anakmu gitu. Jadi bukan Sa'id yang lain, ya. Di sini fungsi ataf bayan sebagai apa? Taudih atau takhsis? Taudih atau takhsis? Ra'aitu Sa'idan ibnaka. Taudih, karena Sa'id juga merupakan isim ma'rifah. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, sallamtu ala Muhammadin ammika. Sallamtu ala Muhammadin ammika. Saya memberi salam kepada si Muhammad pamanmu. Di sini ataf bayannya sebagai taudih atau takhsis. Taudih juga karena matbu'nya yang diikuti juga kata yang ma'rifah yaitu Muhammad. Ya, lalu mana contoh ataf bayan sebagai fungsi takhsis ya bagi matbu'nya yang nakirah? Belum. Di sini penulis baru ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana tabi' itu mengikuti matbu'. Perhatikan kata akhuka. Akhuka ini marfu, mansub atau majrur. Ini kembali ke pelajaran kita tentang i'rab lagi. Pelajaran awal-awal kita. Marfu, tandanya waw. Mumtaz. Nah, kenapa dia marfu? Karena memang yang diikuti itu dalam keadaan marfu sebagai fa'il. Ahsant. Nah, perhatikan contoh yang kedua di buku tadi, ra'aitu Sa'idan. Karena Sa'idan ini yang diikuti oleh ataf bayan, Sa'idan mansub, makanya ibnaka, ibnaka mansub juga. Sallamtu ala Muhammadin. Muhammadin di sini matbu'nya, makanya ammi, mika. Majrur juga ataf bayannya mengikuti kata Muhammadin. Ya. Taib. Sekarang kita lihat selanjutnya kata penulis wa alamatuhu, dan tandanya, maksudnya tanda apa? Tanda bahwa kata akhuka ini dan yang lain-lainnya dari contoh-contoh yang disebutkan di sini, tandanya bahwa dia itu adalah ataf bayan, atau dalam bahasa lainnya tandanya bahwa ataf bayan itu sah dianggap sebagai ataf bayan, di i'rab sebagai ataf bayan adalah annaka tastati'u an tada'ahu fi makanil matbu', bahwa kamu boleh meletakkannya di tempat matbu'. Maksudnya kita tukar gitu. Ya, kita tukar, atau mungkin kita letakkan dia di tempat matbu' kemudian tanpa menyebutkan kata matbu' itu. Maksudnya akhuka kita letakkan pada posisi Zaid tanpa kita menyebutkan Zaid dan maknanya tetap sama. Maknanya tetap sah. Itu maksudnya dia boleh diletakkan di tempat matbu'nya. Ya, kalau seandainya kita katakan hadara Zaidun akhuka, telah datang si Zaid saudaramu, dia paham, ya. Ini paling paham lagi, paling paham dia dengan ini kan. Kalau seandainya kita hilangkan kata Zaid, kita letakkan akhuka di tempat Zaid, jadi akhukanya bukan jadi ataf lagi tapi jadi fa'il. Ya, hadara akhuka. Ya.
hadara akhuka, kalau seandainya dia cuma punya saudara satu, dia akan langsung paham juga. Ya, telah hadir saudaramu. Atau kita balik, hadara akhuka Zaidun. Hadara Zaidun akhuka, maknanya sama. Maka itu tandanya bahwa ini sah dianggap atau di-i'rab sebagai ataf bayan. Itu maksud penulis mengatakan annaka tastati' an tada'ahu fi makanil matbu', bahwa kamu dapat meletakkan ataf bayan ini di tempat matbu', kata yang diikuti, wa yakunul makna sahihan. Kemudian maknanya tetap sahih, enggak ada perubahan makna di situ. Ya. Taib. Nah, sekarang apa hukum dari ataf bayan ini? Mungkin dari contoh-contoh yang sudah disajikan tadi kita sedikit mendapat kesimpulan tentang hukum ataf bayan itu. Hukmuhu, kata penulis, huwa kan na'til hakiki. Dia sama persis seperti na'tun hakikiyun yang sudah kita bahas. Ya, sama seperti na'tun hakiki. Dari segi apa? Yatba'u man'utahu fi kulli syai'. Dia mengikuti matbu'nya. Ya, di sini disebutkan yatba'u man'utahu fi kulli syai', bahwa na'tun hakiki itu mengikuti man'utnya di dalam segala hal. Ya. Artinya kalau seandainya na'tun dan man'ut itu dianggap tabi' yang mengikuti matbu' dalam segala hal, maka ataf bayan dengan kata sebelumnya itu juga sama seperti tabi' mengikuti matbu' dalam segala hal. Dalam segala hal ini maksudnya apa? Fil i'rab. Dari segi i'rab, yaitu rafa'nya, nasabnya, jarnya. Kemudian wan nau', dari segi nau', jenis, tadhkir dan ta'nisnya, mudzakkar muannasnya. Wal adad, dari segi jumlah, ifradnya, mufradnya, tathniyahnya, muthannanya atau jamaknya. Wat ta'rifi aw tankir, atau dari segi ma'rifah nakirahnya. Ya, dia mengikuti. Kalau seandainya yang diikuti di sini, atau kita supaya jelas, kalau seandainya Zaidnya ini marfu, ya dari segi i'rab ini, maka ataf bayan juga harus marfu. Dari segi nau', jenis, kalau seandainya Zaid di sini adalah mudzakkar, maka ataf bayan juga harus mudzakkar. Dari segi adad jumlah, kalau di sini matbu'nya atau Zaid di sini adalah mufrad, maka ataf bayan juga harus mufrad. Kalau seandainya di sini ma'rifah, maka ataf bayan juga harus ma'rifah. Ya, jadi sama persis dengan na'tun hakikiyun. Kemudian di sini ditambahkan lagi contoh oleh penulis. Ya. Hadara Zaidun akhuka. Sallamtu ala Fatimata ibnatika. Ini memberi contoh tentang hukum tadi. Jadi dua contoh yang disebutkan ini mengumpulkan seluruh hukum yang dimaksud tadi. Hadara Zaidun akhuka, dari segi i'rab Zaidun di sini marfu, maka akhuka juga marfu. Dari segi nau' Zaidun adalah mudzakkar, maka akhuka mudzakkar. Dari segi adad jumlah Zaid itu berapa? Satu, wahid, maka akhuka juga mufrad. Kemudian dari segi ma'rifah nakirah, Zaid adalah ma'rifah, maka akhuka juga ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya akhuka di situ? Dia diidhafahkan ke kata yang ma'rifah, ya, yaitu dhamir. Baik. Sekarang kita lihat contoh kedua, sallamtu ala Fatimata ibnatika. Baik. Ya, ana pengen pikirannya bekerja, ya. Sallamtu ala Fatimata ibnatika. Perhatikan, di sini matbu' adalah Fatimah, tabi'nya adalah ibnatik, ya, atau ataf bayannya adalah ibnatik. Kita perhatikan dari segi i'rab, Fatimah di sini sebagai apa? I'rabnya majrur. Apa tanda jarnya? Fathah. Kemudian ibnatik, maka juga majrur, tapi tanda jarnya saja berbeda dengan matbu'nya. Ya, kalau Fatimah tanda jarnya fathah karena dia adalah al-ismu ghairul munsharif atau mamnu' minas sarf. Maka ibnatik juga harus majrur, tapi tanda tidak harus sama. Yang penting i'rabnya sama. Taib. Kemudian dari segi nau', Fatimah muannats, makanya ataf bayannya juga muannats. Ya. Kemudian adad, ya, Fatimah itu mufrad, makanya ibnatun.
atau ibnati itu bentuk mufrad juga. Kemudian dari segi ta'rif dan tangkir, Fatimah itu ma'rifah, ibnatika juga ma'rifah. Jadi harus tabi harus mengikuti matbu' dalam segala hal, ya, atau dalam 4 dari 10, ya, 4 dari 10. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, hukum yang perlu kita ketahui atau perkara poin yang perlu kita ketahui juga tentang ataf bayan, idza jaa ba'dal ma'rifati fa innahu yuwaddihuha kal amthilati sabiqah. Sebagaimana yang disebut di definisi tadi, bahwa ataf bayan ini apabila datang setelah kata yang ma'rifah, atau dalam arti kata lain, apabila dia mengikuti kata yang ma'rifah, maka ataf bayan itu fungsinya adalah untuk memperjelas, ya, memperjelas, memperterang ma'rifah tadi, kata yang ma'rifah itu. Kal amthilatis sabiqah, sebagaimana contoh yang sudah kita lihat di atas, ada 5 contoh, ya. Wa idza jaa ba'dan nakirah, kalau seandainya ataf bayan ini datang setelah kata yang nakirah, ya, dia mengikuti kata yang nakirah, fa innahu yukhassisuha, maka dia lebih memperkecil keumuman kata tersebut, lebih memperkhusus keumuman kata tersebut. Mithlu, contohnya, nah, di sini baru disebutkan oleh penulis contohnya. Ada 2 contoh. Yang pertama, ishtaraitu dhahaban khataman. Ishtaraitu dhahaban khataman. Perhatikan, di sini ada tabi' yaitu khataman dan ada matbu' dhahaban. Ya. Nah, kata dhahab di sini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Saya, kata pembicara, saya membeli emas. Ini masih umum. Ya, kenapa? Karena emas itu dia bukan dia adalah jenis, bukan suatu bentuk tertentu. Maksudnya emas itu dia bisa bermacam-macam bentuknya, ya, atau digunakan untuk bermacam jenis perhiasan misalnya, ya. Boleh jadi emas itu adalah emas batangan, ya. Bisa jadi yang dimaksud emas di sini adalah bentuk aniyah, wadah-wadah gitu, ya. Seperti ceret, ya, mangkok dan lain sebagainya. Boleh jadi emas di sini adalah perhiasan, ya, kalung, gelang, cincin dan sebagainya. Boleh jadi emas ini adalah rumah dan lain sebagainya. Maka ketika dia mengatakan ishtaraitu dhahaban, maka kata dhahab ini sangatlah umum, ya. Maka datanglah ataf bayan sebagai pengkhusus gitu, penyempit keumuman kata dhahab tadi, ya, meskipun dia masih tetap sebagai kata yang nakirah juga, ya. Taib. Ishtaraitu dhahaban khataman. Khatam itu apa? Cincin. Jadi saya beli emas cincin gitu. Ya, emas ini adalah cincin, ya, dalam bentuk cincin. Baik. Jadi khataman itu adalah ataf bayan. Dia datang untuk atau sebagai bayan, penjelas bagi kata dhahab. Begitu juga contoh yang di bawahnya, ishtaraitu thawban. Thawb itu adalah kata yang umum, pakaian. Boleh jadi pakaian sebelah atas ini, boleh jadi pakaian atas kemudian diteruskan ke bawah, pakaian terusan, ya. Ya, seperti gamis, ya. Ya. Kemudian boleh jadi dia adalah sirwal, ya, celana, ya. Boleh jadi jaket dan lain sebagainya. Ya, boleh jadi kemeja. Nah, di sini maka perlu penjelas atau pengkhusus dari kata yang umum ini. Maka kita tambahkan misalnya qamisan. Ishtaraitu thawban qamisan. Saya beli pakaian qamis gitu, yaitu kemeja. Nah, kata-kata qamisan itu adalah sebagai ataf bayan yang menjelaskan maksud dari thawb di sini. Karena thawb itu kata yang nakirah. Taib. Kenapa dia disebut sebagai nakirah? La alamatul ma'rifah. Tidak ada, ya, dia bukan termasuk kata ma'rifah yang kemarin kita pelajari. 6 atau 5, ya. 6 sesuai pembahasan kita di kitab ini, atau 5 sebagaimana
yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala di dalam matannya, ya. Tapi kalau diperincikan, beliau juga tetap mengatakan bahwa itu 6, ya. Kalau karena zahab dan thawb itu tidak termasuk dari yang 6 itu, maka dia dianggap sebagai nakirah, ya. Baik. Selesai pembahasan tentang atof bayan, dan mungkin nanti setelah kita memasuki pembahasan tentang tabi' yang keempat, yaitu badal, mungkin kita akan melihat ada sedikit kemiripan atof bayan ini dengan badal, ya. InsyaAllah kita akan bahas itu saat kita mempelajari tentang badal. Baik, kita akan lanjutkan ke atfu an-nasaq. Atof nasak yang tadi kami katakan bahwa atof inilah yang paling banyak keluar dari lisan orang Arab, yang paling sering digunakan. Sampai-sampai kalau seandainya disebut atof, maka kita akan memikirkan itu langsung, atau pikiran kita akan terlintas ke atof nasak ini, ya. Atau tidaklah disebut atof kecuali yang dimaksud adalah atof nasak, karena saking ma'rufnya dan populernya, ya, dan sering digunakannya atof jenis yang kedua ini, ya. Baik. Mari kita lihat di halaman 220, penulis mengatakan atfun nasaqi huwa tabi' alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hurufil atfi al-'asharah. Atof nasaq, ya, dia adalah tabi', ya, sama seperti sebelumnya karena dia atof, ya, salah satu dari tawabi'. Maka dia adalah kata yang mengikuti, dia adalah tabi'. Alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hurufil atfil 'asharah. Yang mana antara tabi' ini dengan matbu'nya, ya, supaya tergambar jelas, ya, kita anggap ini tabi', ini matbu' tadi, ya. Atau kita langsung ke contoh atof nasak, ya. Ini Zaid, ini Muhammad, ya. Zaid ini adalah tabi', kemudian Muhammad ini adalah al-matbu', ya. Nah, kata penulis yang disebut sebagai atof nasak itu adalah tabi' yang mana antara dia dan matbu'nya itu ada perantara, mutawassit. Ada perantara yang menengahi antara dua ini, antara tabi' dan matbu'. Dan perantara itu adalah harfun min hurufil atfil 'asharah. Salah satu dari huruf atof yang 10. Jadi inilah yang ketika tadi kita sebut bahwa atof ini ada dalam bahasa, kaedah bahasa Indonesia yang biasa kita kenal dengan kata hubung, ya. Karena kata hubung itu dia adalah menghubungkan antara dua kata yang sebelumnya disebut matbu', yang sesudahnya disebut sebagai tabi'. Nah, hampir sama persis dengan atof dalam bahasa Arab. Jadi, atof nasak itu adalah tabi' yang antara dia dan matbu'nya ada perantara salah satu dari huruf atof yang 10. Jadi, jumlah huruf atof itu ada 10. Au ma'nahu, atau maknanya kata penulis, annaka tajma' baina syai'aini fil kalami biharfin min hurufil atfil 'asharah, bahwa kamu di dalam ucapan, ya, di dalam suatu kalimat kamu mengumpulkan dua kata. Kamu mengumpulkan dua kata dengan cara menghubungkannya dengan salah satu dari huruf ataf, atau kamu menghubungkan dua kata dengan salah satu huruf atof yang 10. Nah, seperti contoh yang kita buat di papan tulis ini, dakhala Muhammadun wa Zaidun. Si Muhammad dan Zaid masuk. Di sini saya sedang menghubungkan atau mengumpulkan antara Muhammad dan Zaid dalam suatu pekerjaan yang sama, yaitu dukhul, masuk. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang masuk, Muhammad dan Zaid.
Kita mengumpulkan Muhammad dan Zaid dalam satu kalimat. Bagaimana cara kita mengumpulkan keduanya? Dengan perantara apa? Salah satu dari huruf ataf. Ya. Taib. Contoh lain disebutkan di kitab, darastun nahwa thumma sarfa. Saya mempelajari nahwu dan saraf atau kemudian saraf. Nah, di sini tidak menggunakan wa. Kalau di contoh pertama, kita menggunakan salah satu huruf ataf yaitu wa atau waw. Contoh kedua ini kita menggunakan thumma, dan thumma juga merupakan salah satu dari huruf ataf. Ya, hanya saja nanti setiap huruf membawa fungsi atau makna yang berbeda-beda yang harus kita ketahui juga, ya. Nanti insyaallah kita akan ketahui. Contoh yang ketiga, dakhala Muhammadun fa Fatimatu. Ini menggunakan huruf fa pula. Ya. Dan fa juga merupakan salah satu dari huruf ataf yang 10 yang kita sebutkan tadi. Muhammad masuk dan diikuti langsung oleh Fatimah. Ya, masuklah si Muhammad langsung diikuti dengan Fatimah. Ya, maksudnya Fatimah masuk juga setelah Muhammad langsung. Ya. Kemudian contoh yang keempat, sallamtu 'alal mudarrisi thumma tullabi. Saya memberi salam kepada mudarris, kemudian tak lama kemudian beberapa saat setelah itu saya juga memberi salam kepada siswa. Gitu kalau kita maknai. Singkatnya, saya memberi salam kepada guru, kemudian para murid. Nah, kata-kata kemudian ini dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai kata hubung, dalam bahasa Arab dikenal sebagai ataf. Ya, atau huruf ataf, maaf. Taib. Mari kita lihat salah satu contohnya tadi, dakhala Muhammadun wa Zaidun. Ya, supaya kita mengenal istilah-istilah dalam ilmu nahwu. Kalau saat kita mempelajari na'at dan man'ut, ya, kita mengenal na'at kemudian man'ut. Nah, dalam pembahasan ataf ini ada juga istilah untuk kata-kata yang ada di dalam tarkib ataf ini, ya, kalimat ataf ini. Yang pertama, ya, dakhala Muhammadun. Muhammadun dalam istilah ilmu nahwunya dia disebut sebagai ma'tuf alaih. Ya, ma'tufun alaihi. Ya. Kemudian ada huruf ataf, harfu atfin. Ya. Kemudian Zaid dalam ilmu nahwunya dialah yang disebut sebagai ma'tuf. Ya. Jadi ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih, dan ada huruf ataf. Ma'tuf ini tabi', dia yang mengikuti, dan yang diikuti disebut sebagai ma'tuf alaih. Kemudian perantara antara dua itu, yang menghubungkannya itu, kata hubungnya disebut sebagai harfu ataf. Ya, dalam bahasa kita itu ma'tuf alaih ini yang disambungkan atau yang disambung. Ya. Kemudian ma'tuf itu sambungan atau yang menyambung. Ya. Jadi setelah Muhammad disebutkan, maka kata Muhammad itu dihubungkan. Bukan sambung, ya. Dihubungkan dengan kata Zaid. Jadi ma'tuf alaih itu adalah yang dihubungkan kepadanya. Sedangkan ma'tuf itu adalah yang menghubung, ya, atau menghubungkan. Ya, huruf ataf ini adalah huruf ataf ini yang menghubungkan, ya, dia perantara antara dua kata tadi, ya. Lupakan dengan istilah tentang istilah bahasa Indonesia ini, kita fokus dengan istilah ilmu nahwunya. Ada ma'tuf, ada huruf ataf, dan ada ma'tuf alaih. Taib. Sekarang kita kenali apa saja huruf-huruf ataf. Sehingga ketika kita sudah memahami pembahasan ataf ini, maka kita juga harus tahu apa saja huruf-huruf ataf.
Karena kalau kita tidak mengenal apa saja huruf-huruf ataf, dan dia merupakan salah satu rukun dari kalimat ataf itu sendiri. Kalau kita tidak kenal dengan huruf-huruf ataf itu meskipun satu, maka bagaimana bisa kita berbicara dengan bahasa Arab? Ya, bagaimana kita bisa mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan, sedangkan kalimat dengan menggunakan ataf ini adalah di antara kalimat yang paling sering kita ungkapkan dalam bahasa kita sehari-hari. Maka semakin banyak kita mengenal dan menghafal huruf ataf yang 10 ini, maka semakin mudah pula kita untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita, apa dalam hati kita. Ya, kalau cuma kenalnya wa, fa, thumma, maka seputar makna wa, fa, sama thumma itulah yang bisa kita ungkapkan. Kalau kita hafal lebih banyak lagi, maka lebih banyak lagi kesempatan kita untuk berbicara dalam bahasa Arab. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, huruf ataf yang 10 itu adalah ada al-waw, ada al-fa, ada thumma, ada au, imma, am, la, bal, lakin, dan hatta. Wa, fa, thumma, kemudian au, imma, am, la, bal, lakin, dan hatta. Kita akan jelaskan dan pelajari makna dan fungsi dari masing-masing huruf ataf yang 10 itu, sehingga kita tahu bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat dan untuk apa dia digunakan oleh orang Arab, sehingga ketika mereka berbicara menggunakan kalimat yang di dalamnya ada huruf ataf, kita tahu maksud dari mereka, ya. Atau membaca kitab para ulama, atau ketika membaca Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, kita lebih mudah untuk paham. Baik. Wa ma'aniha kal'ati. Makna-makna dari huruf ataf tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, al-waw. Al-waw itu kata para ulama lil ishtirak baina asy-syai'aini fil fi'li faqat. Fungsi dari huruf waw, ya, itu hanyalah untuk menghubungkan antara dua hal saja dalam suatu pekerjaan. Seperti tadi kita menghubungkan Muhammad dan Zaid dalam pekerjaan masuk, ya, bahwasannya yang masuk ini adalah Muhammad dan Zaid. Ya, kita mengumpulkan Muhammad dan Zaid fil fi'li, dalam suatu pekerjaan. Fungsinya hanya untuk itu. Makanya oleh sebagian ulama mengistilahkannya bahwa waw itu limutlaqil jam'i. Hanya ya untuk sekedar menjamak saja. Untuk mengumpulkan atau menghubungkan dua hal atau dua kata. Ya, tidak ada fungsi lain atau tidak ada makna lain yang dibawa oleh waw tersebut selain lakinnaha la tadullu ala tartibin aw ta'kibin. Selain yang ini, bahwa adanya wa, kata hubung wa atau ataf wa itu, dia tidak menunjukkan adanya tertib ataupun ta'kib di situ. Apa makna tertib? Tertib ini sesuai urutan. Ketika kita menggunakan wa, itu tidak tidak bermaksud untuk mengurutkan. Ya. Dakhala Muhammadun wa Zaid. Oh, berarti Muhammad yang pertama kali masuk karena Muhammad yang pertama disebutkan. Tidak. Dia mutlak untuk menghubungkan saja. Mengumpulkan dua orang ini dalam suatu pekerjaan. Ya. Apakah Muhammad duluan yang masuk atau Zaid? Tidak. Itu tidak dibawa oleh huruf waw ini. Ya, huruf waw tidak menunjukkan siapa yang pertama kali masuk. Ya. Taib. Makna tertib kata penulis di sini an-natsani ba'dal awal. Ya. Maksudnya kalau waw itu membawa makna tertib, maka maksudnya adalah ats-tsani ba'dal awal, bahwa Zaid itu memang masuknya setelah si Muhammad. Tapi waw tidak membawa makna itu, tidak membawa makna tertib. Ya. Jadi kita tidak tahu kalau seseorang orang Arab misalnya, orang yang bisa berbahasa Arab, ketika menggunakan huruf ataf waw, jangan dipahami bahwa yang setelah waw itu melakukan pekerjaan tersebut setelah yang pertama, yaitu yang sebelum waw. Ya.
Kita tidak tahu siapa yang pertama. Ya. Taib. Sedangkan makna ta'kib, yang mana waw juga tidak membawa makna ta'kib. Ta'kib itu adalah annahu akibuhu bila muhlah. Bahwasannya yang datang setelah waw itu melakukan pekerjaan itu langsung sebelum waw melakukannya. Maksudnya, yang kedua melakukan pekerjaan itu langsung setelah yang pertama melakukannya. Waw tidak membawa makna itu. Jadi, jangan dipahami ketika kita mengatakan dakhala Muhammadun wa Zaidun, oh berarti setelah Muhammad masuk, itu Zaid langsung masuk. Tidak. Itu hanya untuk memahamkan orang bahwa Muhammad dan Zaid sama-sama orang yang masuk. Ya, terlepas siapa duluan di antara mereka yang masuk dan terlepas apakah waktu masuk mereka itu berurutan. Nah, itu bukan ranahnya huruf waw ini gitu. Karena waw tidak mengartikan itu. Ya, paham ya? Jelas ya? Dia sekedar untuk menghubungkan saja bahwa ini masuk, ini masuk. Boleh jadi Muhammad masuknya itu pagi, sedangkan Zaid masuknya itu sore, gitu. Tapi ketika si pembicara mengatakan itu malam hari, ya sah-sah saja bahwa Muhammad dan Zaid telah masuk. Ya. Taib. Kita lihat contoh. Nah, di sini disebutkan dua contoh. Dakhala Muhammadun wa Zaidun. Dakhala Muhammadun wa Zaidun. Muhammad masuk dan Zaid pun masuk. Atau Muhammad dan Zaid masuk. Ya. Di sini kita jelaskan mana ma'tuf alaih, mana ma'tuf. Ya, supaya kita paham mana tabi, mana matbu'. Ma'tuf alaih itu adalah Muhammad. Yang matbu' yang diikuti disebut ma'tuf alaih. Sedangkan yang tabi, yang mengikut, itu disebut sebagai ma'tuf. Ya, nanti kaedahnya ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih supaya tidak terbalik ya. Jadi i'rabnya ma'tuf alaih itu diikuti oleh ma'tuf, jangan terbalik. Ya, baik. Contoh yang kedua, arsalallahu Muhammadan wa Musa wa Isa. Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad, Musa dan Isa alaihimussalam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Ya. Allah mengutus Nabi Muhammad, Musa dan Isa. Sah tidak kalau dikatakan seperti ini? Sah saja. Ya, tidak harus kita mengatakan arsalallahu Musa wa Isa wa Muhammadan. Ya, karena waw itu tidak harus membawa makna tertib, harus diurutkan, tidak. Dia hanya limutlaqil jam'i. Sekedar untuk menjamak, mengumpulkan dua atau lebih. Ya. Taib. Kita hanya ingin mengatakan bahwa Muhammad itu diutus oleh utusan Allah, Musa itu utusan Allah, Isa juga diutus oleh Allah. Ya, siapa yang diutus pertama kali itu tidak masuk ke pembahasan kalimat ini. Ya. Taib. Ma'tuf alaihnya adalah kata Muhammadan dan ma'tuf adalah Musa dan Isa. Pokoknya setelah huruf ataf yang pertama seterusnya itu disebut sebagai ma'tuf. Ya. Ini huruf yang pertama yaitu wa, dan ini merupakan huruf yang paling sering sekali digunakan dari sekian huruf ataf itu. Kemudian huruf yang kedua alfa, yaitu fa. Apa fungsi fa atau makna yang dibawa oleh fa? Tadullu ala tertibi wa ta'kid. Nah, fa itu barulah dia selain sebagai kata hubung, dia membawa makna tertib dan ta'kid yang tadi kita jelaskan atau yang tadi tidak dibawa oleh huruf waw. Nah, fa membawa makna itu. Artinya kalau sudah ada fa, berarti yang datang setelah fa itu menunjukkan dia adalah urutan yang sebelum fa. Urutan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, dan juga ta'kid. Dia sebagai urutan yang kedua yang datangnya juga langsung setelah yang pertama. Atau terjadinya itu langsung setelah yang pertama atau yang sebelum fa. Itu dia tartib dan ta'kid. Taib. Contoh, kita akan jelaskan juga dari contoh. Dakhala Muhammadun fazaidun. Dari kalimat ini, bisa tidak kita menentukan siapa yang pertama kali masuk? Bisa. Tapi kalau tadi kita menggunakan wa, tidak bisa. Tapi kalau si pembicara mengatakan dakhala Muhammadun fazaidun, maka kita dapat
menarik kesimpulan atau dapat memahami bahwa yang masuk pertama kali adalah Muhammad, barulah diikuti oleh Zaid secara langsung atau ada jeda? Secara langsung, tanpa ada jeda. Itu yang kita pahami dari fa. Ya. Dan itu yang yang dimaksudkan oleh orang Arab ketika dia menggunakan fa. Maka ketika kita mendengar mereka, kita harus paham dengan mempelajari ini, dan ketika kita menggunakan ini, kita juga bisa memahamkan orang dengan benar. Taib. Contoh yang kedua, safara Sa'idun fa'aliyun. Ya, si Sa'id dan si Ali. Ya. Kita boleh memaknainya dengan dan, ya silahkan. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab orang akan langsung paham itu. Kalau penggunaan huruf atafnya itu menggunakan fa, ya. Safara Sa'idun fa'aliyun, Sa'id dan Ali safar. Ya, meskipun lebih tepatnya secara letter like-nya itu adalah si Sa'id safar lalu diikuti langsung oleh si Ali gitu. Artinya si Sa'id dan si Ali safar. Tapi kita kalau dalam bahasa Arabnya itu diketahui siapa yang pertama kali pergi gitu. Nah, yang pertama kali safar adalah Sa'id. Baru langsung diikuti oleh si Ali. Begitu safar si Sa'id, si Ali pun langsung ngekor. Ya, tidak ada jeda. Itu makna fa. Kemudian, dakhaltul fasla fasallamtu 'alal ustadzi. Saya masuk kelas lalu saya langsung memberikan salam kepada ustadz atau si guru. Jadi begitu masuk itu langsung Assalamualaikum. Bukan masuk, duduk dulu, kemudian letak tas lagi, ngobrol ke kawan, baru Assalamualaikum Ustaz gitu. Tapi begitu masuk, dia menceritakan, dia langsung memberikan salam kepada Ustaz, makanya menggunakan huruf ataf fa. Nah, dakhaltul fasla di sini agak beda. Kalau tadi kita menghubungkan antara dua isim, di sini kita menghubungkan antara dua fiil. Dakhaltul fasla ini pekerjaan yang pertama saya lakukan, yaitu saya masuk kelas. Setelah pekerjaan ini selesai, sudah berada dalam kelas, ada pekerjaan yang lain yang saya lakukan langsung setelah itu. Apa itu? Salamtu 'alal ustadz. Saya memberi salam kepada si ustadz. Ya. Taib. Ini fa. Kemudian thumma. Ya, kemudian thumma tadullu 'ala tartibi wat tarakhi. Thumma ini berbeda pula dari dua yang sebelumnya. Berbeda dari waw, berbeda pula maknanya dari fa. Makna thumma dia ada persamaan dengan fa dari segi sama-sama membawa makna tertib. Kalau disebutkan fa, kita pahami yang sebelum fa itu lebih dahulu daripada yang setelah fa. Begitu juga ketika kita menggunakan thumma atau digunakan huruf ataf thumma, maka kita pahami yang sebelum thumma itu lebih dulu daripada yang setelah thumma. Tapi perbedaannya ya antara thumma dan fa ini, kalau fa tadi membawa makna ta'qib, datang setelah yang pertama secara langsung mubasyaratan, sedangkan thumma itu datang setelah yang pertama ma'at tarakhi, dengan adanya jeda. Nggak langsung gitu, ada jeda. Nah, kita lihat misalnya atau contohnya, dakhala Muhammadun thumma Zaidun. Muhammad masuk, kemudian Zaid juga masuk. Ya. Yang dapat kita pahami dari sini bahwa yang masuk pertama siapa? Muhammad. Ya, kita tidak mengatakan di sini, oh saya nggak tahu siapa masuk pertama kali. Kalau sudah digunakan thumma, itu mau tidak mau, ya, kita memberitahu kepada lawan bicara kita bahwa yang pertama masuk adalah Muhammad. Kalau kita sendiri pun tidak tahu, kemudian kita gunakan thumma, itu menunjukkan kalau kita belum pandai menggunakan huruf ataf. Ya. Taib, dakhala Muhammad, masuk si Muhammad. Muhammad dulu, thumma Zaidun, baru Zaid yang masuk. Tapi apakah Zaid masuk langsung setelah si Muhammad? Tidak. Nah, kalau langsung kita gunakan fa. Tapi kalau kita gunakan thumma, ini menunjukkan masuknya si Zaid setelah Muhammad itu ada jeda. Ya, mungkin masuknya Muhammad itu masuk jam 7, kemudian Zaid masuknya jam 9. Ya, atau siang misalnya. Ya.
Yang jelas Zaid tetap datangnya itu setelah Muhammad secara urutan. Ya, secara urutan dia tetap setelah Muhammad. Taib. Dakhaltul fasla thumma sallamtu 'ala al-ustadhi. Dakhaltul fasla thumma sallamtu 'ala al-ustadhi. Saya masuk ke kelas, ini kita menghubungkan fi'il juga. Saya masuk ke kelas, kemudian saya memberi salam kepada ustaz. Apakah langsung ini? Tidak. Artinya tidak langsung begitu masuk, ya, baru masuk kaki itu langsung beri salam, tidak. Kalau itu yang kita maksudkan, kita gunakan fa. Tapi kalau yang kita maksudkan ada jeda antara masuknya saya dengan salam, artinya sudah lama saya di dalam kelas itu baru saya memberi salam kepada ustaz, maka kita gunakan thumma. Atau mungkin terjadi pembicaraan dulu. Begitu saya masuk ada pembicaraan antara saya sama murid-murid yang lain atau mungkin sama ustaznya. Dah habis pembicaraan ini barulah saya memberi salam kepada ustaz. Ini kita boleh menggunakan thumma. Ya. Kemudian yang ketiga, arsalallahu Musa thumma Isa thumma Muhammadan. Muhammad mengutus Musa, Allah mengutus Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad. Ini betul atau tidak? Betul. Ya, karena antara zaman Musa dan Isa, antara Isa dan Muhammad itu ada muddah, ada waktu yang cukup panjang. Itu yang dimaksud dengan tarakhi. Ya. Lawan dari ta'kid. Ya, tarakhi itu kata penulis anna bainal awwali watsani muhlah ay muddatan zamaniyah, bahwa antara yang pertama dan yang kedua itu ada jeda. Ya, ada jeda waktu, ya. Artinya Allah mengutus Musa, kemudian ya beberapa waktu setelah itu boleh jadi singkat, boleh jadi lama, ya. Diutus pula Isa. Setelah itu diutus pula Muhammad alaihimussalam. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ke-41 tentang huruf-huruf ataf yang lainnya. Mudah-mudahan pelajaran yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat menjadi ilmu tambahan bagi kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni timamikum wa istima'ikum. Nalqakum insyaallah fi al-liqa'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.